bikin pos tuh. Iya. Nah, iya kan? Oh, tadi. Jadi ya weh. Ini halaman. Tadi itu abang kan. Nah, tadi itu. Ya dia weh. Bikin pos. Itu dia. Oh, jangan salah. Dia dibuka aja, Temboknya. pakai tembok dibuka. Jadi digali. Oh. Temboknya di. Wah, diangkat. Oh iya. Diangkat. Temboknya diangkat, digali itu dibuka. Oh. Itu udah dibuka. Oh, dari mana? Oh. Digali aja pakai beko. Beko. Mana? Ayo tadi ada bukan itu. Dan kita Enggak. kita pakai ke belakang. Di belakang rumah teh di tuaran tangkangan kan diratakeun. Ayo beko saja Tadi itu. dari mana? Ayah, ya udah beko itu kan itu. Jadi digali. Digali dibuka. Iya, Mang Ujang teh salah. Ditangkal anu gede, jadi ki, Oh. yang itu anu dibukaan aja. Oh. Anu gede sudah diangkut, anu di dia anu kecil. Nah, arawit 15 pohon. Nu baradagina Kak. Mana kan itu? Salah. Barada kali itu. Itu dihitungkan kerusakan itu. Oke, itu dihitungkan itu. Anu bolong. Barolong itu, kan? Dihitung kan? Acan. Kan sudah dihitung. Terus barolong itu. Anak ada apa? Ini ada ya dari sekolah itu. Ya palapon ya. Oh. Nah, palapon. Nah, palapon ya. Ini mah kan dia bangunan masih kokoh kan? Dibongkar palapon hongkul. Diganti palapon hongkul. Kentena kan masih bagus ya? Kentena masih bagus kan kentena kayak ulah aya unsur bajaringan. Ganti ku kayu. Oh. Apa berikutnya masih ya? Nah, aja tak. Iya. Dia dari itu tas. Ada pada harus kena kemudian. Saya kira Nuju aja, nuju hongkul tapi dia ya. Oh. Saya itu. Saya itu bajaringan itu ganti tipu kayu. Oh. Kayu. Ya Bu, Ibu guru. Ya, sedang karena anak-anak kan udah Enggak, saya gini. Aplikasi pendidikan di kita ini mulai lemah ya Bu ya, saya lihat. Siswa itu banyak, tapi guru punya keraguan untuk mengambil keputusan. Misalnya urusan kebersihan. Di Jepang, itu anak-anak SD pun dibelajarin ngayu, nyuku. Terus anak TK itu harus bisa bersihin toilet. Nah di Indonesia ini agak kacau. Jadi kok fungsi siswa di sekolah apa? Gitu loh. Menurut saya nggak usah ragu takut dibully oleh warga atau oleh orang tua. Ya guru harus mulai menggerakkan siswa untuk kembali kreatif. Gitu. Saya dulu kan waktu sekolah itu sebelum masuk kelas itu kan ada tim kebersihan digilir tiap hari. Sekarang masih ada nggak? Tapi kenapa tidak berjalan? Maksud saya siswa digerakin, misalnya memang iuran kan nggak boleh, tapi kan nggak ada salah misalnya kalau misalnya di setiap kelas siswa bersama-sama nyiapin untuk tempat sampah, kan nggak ada soal. Jadi nggak bawa uang, ya buat tempat sampah aja hasil rebukan mereka. Dulu mereka banyak ngeluarin uang untuk outing kelas, studi tour. Kan sekarang komponen itu sudah tidak ada. Nah, harus mulai diarahkan pada hal yang inovatif. Jadi nggak, kasihan guru ngepel, masa guru ngepel gitu loh. Siswanya banyak. ini kelas 12, Bapak kebetulan kelas 12-nya udah nggak ke sekolah. Nggak apa-apa diundang ke sekolah. Kan nggak ada masalah diundang ke sekolah untuk membersihkan sekolah. Kan nggak ada soal. Karena setiap siswa kalau diundang ke sekolah kan pasti datang. Kalau begitu, kalau ini sudah nggak ada siswanya kan? Sudah. Kalau nggak ada siswanya kita bongkar atapnya. Kita ganti. Karena bocor kan? Ya. Jeb. Ini, Pak. Ya udah aja sok ini mah dibongkar aja karena ini siswanya udah nggak ada.
Bisa kan? Tambahan kulit di luar. Ya, Kak. Ya udah, nanti ini dibongkar atapnya, Bu, saya ganti atap. Nanti dihitung aja, Ki. Iya. Ini kan hanya ganti atap kan? Plafon Plafon. Tunggu dibongkar genteng, nak? terkadang. Oh, nggak usah ya. Jadi cukup plafonnya aja. Oh. Ya udah, plafonnya aja dibongkar. Kalau ingin agak artistik, ganti aja sama bilik. Plafon. Plafonnya pakai si Aki. Oh, Suruh tambah kerja aja orang Tasiknya. siap. Ininya nggak usah lagi pakai gypsum, gypsum kan? Coba pakai itu bilik. Nah ini biar nanti ini cobalah kita bikin ruang kelas ini. Ininya suruh ditutupin pakai bambu. Ditutupin pakai bambu, kesininya pakai bata kuning dulu. Kita kasih contoh lah, ruang kelas yang nyaman. Gitu. Atapnya kasih bilik aja. Bisa kan? Ganti aja. Itu mah cuma ganti plafon kan? Guru kenapa, Bu? Guru sekarang kok ragu sama murid? Takut? Secara umum? Di sini aja Tidak ngobrol. ada, iya. Saya kan selalu belain. Kalau guru selama benar, saya belain sampai kapanpun. Kenapa guru sekarang tidak kayak dulu bisa gerakin murid? Takut? Sebetulnya bukan takut ya Pak, memang ada juga kita punya kegiatan apa namanya kemarin P5 P5 itu itu apa? ada itu penguatan profil pelajar Pancasila. Apa Pak? Assalamualaikum. Ya, Pak. Ada proyek PJBL juga, jadi mengelola sampah Iya. sampai jadi mereka diberikan peluang kesempatan untuk berpikir kreatif bagaimana memanfaatkan sampah di sekitar menjadi barang yang produktif, menjadi barang yang bermanfaat. Kalau saya sih, menurut saya tidak begitu. Di sekolah ada guru biologi. Biologi kan diajarin teori Urey. Bagaimana bakteri bisa membusukkan sampah. Kenapa nggak guru biologi ngajarin itu? Guru biologi itu ngajarin bagaimana sampah itu berubah jadi pupuk. Bagaimana sampah berubah jadi maggot. Guru biologi, guru fisika, guru kimia ngajarin bagaimana plastik itu berubah bisa menjadi bahan bakar. Nah, saya gini, kalau negara ingin maju, maka guru bidang studi di sekolah tidak hanya fokus pada akademik, tapi si pelajaran di sekolah itu harus ada makna bagi kehidupan. Pasti jadi menarik. Kan ini kan harus berubah sistem. Dan saya selalu nyampaikan, guru tidak usah terlalu terfokus pada aspek akademik pencapaian. Tetapi mari kita rubah ke arah bagaimana membentuk karakter siswa. Karena pinter aja kalau nggak kreatif nganggur. Iya Pak ya? Gitu. Pinter nggak kreatif nganggur. Gitu. Kayak pelajaran itu saya kan baca tuh lihat di TikTok kan, anak Jepang SD diajarin nyuguk gitu loh. Di Indonesia pasti juga, udah sekolah diajarin nyuguk. Nah itulah kan akhirnya orang lain nguasain perkayuan, nguasain pertukangan. Ya kita hanya ingin jadi karyawan aja kan. Gitu. Ini Pak, nanti hari Senin besok plafonnya kita akan ganti Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya mohon maaf kemarin tegas-tegas sama Bapak Pak. Anak Bapak soalnya komplain di media sosial, terido dunia akhirat. Karena itu kewajiban saya, kalau nggak gitu nggak berubah. Gitu. Ini, dia besok aja Cip. Diukur aja, nanti sore si Aki suruh ukur aja, berarti kita butuh bilik. Kita ganti sama bilik ini Pak. Atapnya. Ininya tutup pakai kayu, kayunya rendam dari sekarang. Kayak gini loh, misalnya di sekolah pelajaran. Kan kenapa sih yang sekolah kimia itu kalah sama orang desa? Misalnya bagaimana cara mengawetkan bambu agar bambu ketika menjadi bahan bangunan tahan lama. Nah, tukang-tukang di saya merendamnya dengan portas. Nah, nanti kan di sekolah bisa jadi pelajaran tuh. Bambu, guru kimianya menjelaskan kenapa bambu ketika direndam oleh portas selama 3 hari, itu bambu itu menjadi awet, bisa kuat puluhan tahun. Apa unsur kimiawi yang bisa membuat bambu itu kuat? Kalau dalam pandangan saya adalah seluruh materi-materi hidup yang ada di bambu itu yang memiliki daya rusak untuk bambu itu mati dengan portas. Gitu loh. Gitu. Saya tuh pengen sekolah tuh kayak gitu. Komo SMK mah. SMK nggak bisa beresin WC kan ngaco. Ibu Pak, nanti itu besok, nanti sore masuk alat berat. Kedepannya itu mau dibongkar, dirapikan, dan saya di situ sudah nyimpen pohon. Nanti ditanemin, gitu Pak. Ini kan jalan yang ngecatnya. Yang rusak lagi di sebelah mana? Yang rusak lagi? Di belakang itu ada bekas SMA 4 ya. Tapi waktu kita itu kelas sudah tercukupi sebenarnya kita 12 segala macam. Tapi tadinya dari tahun pada saat saya kesini juga sudah hampir ya, makanya dari depan ke belakang. Ya coba kita rapihin Pak. Di belakang Beres ya? sayang gitu, katanya kan bisa kelas 10. Ya udah gini aja. Berapa kelas di situ? 4 di belakang. 4 kelas. Ya. 5 sama itu Pak yang sebelah Pak di perpus ya Pak.
Ya, artinya gini, rekrutmen siswa baru sekarang bisa ditambah jumlah siswanya. Betul. Nanti saya tambah gurunya, ya kan? Kemudian ruang kelasnya kita tambah. Ya udah sekalian kita bangun ruang kelas baru. Ya, alhamdulillah. Nah ini Ki, yang seluruh ini diganti pakai kayu. Itu pakai kayu apa? Pakai tembok. Nah, tembok atau pakai besi, ditutup pakai bambu. Pakai besi lebih murah kan? Iya. Bagus Pak. Ini gedung pertemuan. Ini outer biasa kegiatan nari siswa latihan nari. Ini Ki, nanti pinggirnya itu ditutup pakai bilik. Ininya pakai bilik. Pakai bilik, ini dikasih atap plafon bilik. Ininya ini kan di sisi estetikanya jelek. Ini kasih bilik tutupin. Bila perlu biliknya sampai atas itu. Ini ditutup pakai bambu biar simetris. Ruang seni. Mana ruang kelas? Ini ruang apa ini? Ini tuh yang dari depan dipindahin ke sini Pak. Jadi dibangun ulang. Ruang parkir atau apa? Bukan, ini sudah dipakai anak olahraga untuk senam lantai gitu Pak. Oleh guru olahraga. Istirahat dari lapangan. Kenapa tidak pakai itu? Gedung itu aja dipakai. Kan guru tuh banyak Pak. Jadi kalau di sana mayoritas guru seni, guru bahasa Sunda kalau melakukan drama atau itu di sana. Emang bentrok tiap hari? Kan ada jam yang sama Pak. Favorit sekarang itu Pak yang begini itu. Ya Pak. Jadi Namanya mereka senang belajar yang seperti ini Pak. Ini bidang pindahin yang dari depan ke sini habis 12 juta lebih Pak sini. Ya, tata letak Ya, dan betul. konsep arsitektur bangunannya. Ya, karena dari sana itu harus Oke. Ini kan ruang ini hijau. Ya Pak. Ini tinggal dikasih paving block, ini nggak usah ada. Ini di bawah pohon ini orang bisa berdrama. Itu sudah kami rencanakan. Ya udah, gini aja, ini dibongkar, ini di paving block nanti. Ini di paving block, ini ditatapi, Jiki. Ini dikasih paving, ini ditinggikan. Ini kan bisa jadi ruang tukang. Kasih paving. Ini kesini kasih paving, pavingnya warna-warni yang estetik. Pakai ini media. Kalau kan ini udah jam 11, hampir jam 10 masih. Artinya bisa di sini, nggak usah pakai ini. Ya Pak. Ini atas perintah dari kantor katanya. Dari siapa? Kan waktu itu Pak ini harus sudah dipindahkan. Ya, yang beritanya aja belebuk. Kalau saya sih gitu aja, yang beritanya aja belebuk. Udah, jangan beritanya belebuk. Oke, nanti ini suruh ambil sampahnya. Diangkat aja. Yang plastik-plastiknya digiling di kita untuk bahan bakar. Beritahin. Ini suruh dibersihin nanti. Baru udah silakan dia dikumpulkan enak. Geser ke sini anak-anak tadi. Suruh ke sini aja. Nah, ini yang dimaksud. Ini sama dari SMA 4 ke sini. Dulu itu kan nempel dulu Pak. Oke. Ini bangunan apa? Belakang. Kita jadi gudang buku. Oke, gudang buku. Oke. Jadi landscape-nya begini. Ini harus dibongkar. Nanti biar saya bongkar saja. Kalau memang belum ini dibongkar, ini menjadi halaman terbuka. Bangunannya ini yang geser ke sini, Pak. Sini. Yang geser ke sini. Andai kata pun ini diperlukan, maka ini di tengah. Ya, di sana ada ini Pak, ada tempat greenhouse untuk siswa ini Pak. Ya. Ya kan ini teh Ya. landscape-nya kacau. Ya, betul. Ya meletakkan bangunannya jak-jik-jok. Karena tadinya modern eta. Asal aya duit, proyeknya ya di dia. Kayak tahun lalu aya deui. Ya gitu loh. Oh, ini gitu loh. Oh, ini ruang untuk berkesenian bagus ini di sini. Ini bikin lagi nanti di paving block lagi, Ki. Ini kan bisa untuk berkesenian di bawah pohon. Ini pohon apa? Aduh, lupa saya nggak tahu ini. Angsana ya? Angsana Pak. Tanaman jelek. Nggak apa-apa lah. Di sini bisa tuh dikasih paving block. Ini greenhouse-nya jalan nggak? Semester kemarin sempat, dan ini hanya kuat 1 tahun Pak plastik Ya itu. udah diangkat aja dulu greenhouse-nya. Nanti dibikinin ruang greenhouse-nya yang tertutup. Tidak begini. Nanti bikin aja satu ruangan. Di sini kan masih luas. Satu ruangan untuk greenhouse. Ada gedungnya, gedung greenhouse-nya. Ini diangkat aja, dibuka. Ini jelek pasti. Itu pintu, itu apa itu? Perpustakaan, Pak. Perpustakaan. Perpustakaan. Ini biar nggak panas siswanya. Nanti dikeruk aja ke dipasang paving biar nggak panas itu. Jangan lagi nanti ada materi temokan di sekolah. Jadi rencananya gini Pak, ini teh nanti kelas 10 itu pindah semua ke sini. Perpustakaan ini kan terlalu kecil, mau pindah ke depan. Ya perlu usah dibongkar aja. Nah, ya maksudnya itu mau dipakai untuk anak OSIS Pak. Kalau rapat itu mereka di sana pertemuan gitu. OSIS, Pak. Pertemuan OSIS. Karena sering mengganggu ruang rapat guru. Udah, kalau ingin ini terintegrasi nanti ruang OSIS dibikin di tempat lain, sebelah sana dekat kantin.
OSIS mah dekat kantin cocoknya kalau kurang rapatnya. Itu dia kalau mau ya nanti dibongkar aja biar ini terintegrasi. Ini kan terlalu ini Pak, pusing. Terlalu panjang Pak. Pusing. Jadi jalurnya kan nggak jelas. Harusnya kan kalau bikin bangunan tuh dari sini lurus jalur set ke sana. Jadi ini kosong, mau bangunan berhadapan. Ini maket ini juga harusnya bangunan berhadapan lurus. Ini meliur Pak, saya lihatin juga maketnya. Oh, iya. Ya. Udah ini berarti berapa kelas Pak? Ini 4 kelas Pak. 4 kelas sama maksudnya 5 tuh sama 5. Jadi butuh 5 kelas ya. Ya. Yang di depan tadi itu. Ya 5 kelas. Kalau mau 5 kelas, udah ini nggak menghadap ke sini. Saya lebih memilih ini nanti ini ke sini. Ini dilurusin. Sambung. Sunting ke situ. Misalnya ini seberapa kelas Ki? Itu sampai situ. 2 kelas. 2 kelas. Kan? Ini situ 2 kelas. Ini dari sini dilurusin ke situ. 2 kelas. 2 kelas. Nanti 1 kelas lagi kalau mau misalnya nanti kita lihat bisa dari sini menghadap atau itu dilurusin 3 kelas sampai situ. Ini terbuka. Jadi si lapangan ini nanti terlihat dari sini hijaunya. Gitu, Pak. Nanti yang untuk itu nanti saya lihat dipasinnya di mana. Di karungan aja, di karungan masukin mobil. Ini teh ruang dari terlupa, ruang apa? Ini tuh Pak, kan kita harus banyak buku yang sudah lama Pak. Jadi Ini mau karena dibongkar. untuk pemusnahan kan harus ada ini, ada buku itu sudah Dari akan diletakkan. kewenangannya siapa? BPKAD Pak. Pemusnahan. BPKAD. BPKAD provinsi. Ya. Udah 3 hari pemusnahannya keluar, tanggung jawab saya. Ya, Alhamdulillah. Nah, terus? Udah banyak menumpuk. Ya udah pemusnahan buku yang sudah dipakai kan karena dianggap aset negara. Ya. Kemudian harus ada putusan pemusnahan. Udah. 2 tahunan Pak. Udah saya bukan hanya di sini, di seluruh Jawa Barat. Jadi sekarang ini mungkin dibongkar. Bisa. Ini Bisa dibongkar kalau sudah ruang punya IT, tidak. Pak. Anak-anak IT Pak. Kan itu yang SMA 2 Subang, itu buku-bukunya sudah 2 tahun harus dihapus karena menjadi numpuk. Ya, coba di seluruh Jawa Barat sekolah-sekolah yang di bawah provinsi, kalau ingin mengajukan, dicoba diproses mana saja sekolah yang akan mengajukan penghapusan aset dalam bentuk buku, ya, biar cepat, ya. 2 hari harus selesai semuanya se-Jawa Barat, ya, ya. Alhamdulillah. Kalau ini kelasnya masih berfungsi kan? Ini mah ruang rapat Pak. Ruang rapat, Pak. Kalaupun ini, Pak, itu menurut saya sih bongkar dulu, nanti kita atur bangunannya. Tatanya udah ada saya tanggung jawab Pak, saya bangunin Pak, saya tanggung jawab. Nanti dibongkar, semuanya dibongkar, nanti diaturin tata letaknya biar clear aja. Oke, nanti ini masuk dibongkar pakai alat berat ya. Kalian masuk alat berat ini, kalian itu. Ini dibongkar semua, ini dibongkar, ini dibongkar. Kalau kan mobilnya tuh bisa masuk aja kan? Bisa Pak, satunya bilang Pak. Ini lapang masih berfungsi. Nanti Pak. Tadi putnya jangkung Pak. Kita teh Takio, punya, Pak. ya laras Pak. Kita Coba punya mesin itu ada 6 Pak. Ah. Cuman yang berfungsi cuma 2 ya. Dua ya? Cuma 2 Dua. Pak. Yang mesin ini. Jadi kurang, ini lapang tidak berfungsi karena mesin potong rumputnya Ya, kurang. kita gantian pekerjaan. Udah, saya nanti Bapak butuh berapa mesin potong rumput? Ya sesuai jumlah saraka ada 7 Pak. 7. 6 plus 1 yang bagian laboran. Oke, besok saya kirim 6 mesin potong rumput. Ya? Ya. Pegawainya ada berapa? Nah, cukup ya kalau 6 sebelah sini mah cukup. Terlalu luas sebenarnya kurang. Ya, tambah 7 karena kan kelar rombelnya tambah. Ya. Ya. Dan saya tambah 2 lagi jadi 8. Ya, saya tambah 2 lagi jadi 8, tapi nu daekan. Saya nu ngadon sarek digawena. Tong borol teu diawasi, nu diawasi ge gawe nu digawe di saya ge kitu, anu kudu unggul. Udah nanti tambah 2. Ya, siap, Pak. Jadi konsep penjaga sekolah itu menurut saya gini. Lebih baik kan kalau penjaga sekolah kemudian di sekolah ngandelin dari dana bos yang masuk, itu nanti repot. Saya cenderung untuk memilih penjaga sekolah itu adalah tenaga outsourcing dinas pendidikan yang ditugaskan di sekolah-sekolah dan dibayarkan berdasarkan upah minimum kabupaten kotanya masing-masing. Seperti tenaga PU. Bapak gajinya berapa? 16 Pak. 1.600.000. Ya. Makanya harus dibenerin, kan PU 4,2. Kan itu mereka tuh pakai PU tuh kan, 4,2 kan. Ya nanti saya rubah begitu Pak, karena tidak manusiawi. Makanya paling-palingan kan digawena tapi kabengkung. Ya, nanti kita Ya, Pak. diangkat, mobil maju sini. Pengecatan 20 juta cukup nggak Pak? Cukup. Cukup, kalau nggak cukup saya tambah. Untuk kelas yang sana sama, yang 2 kelas yang sebelah sana itu. Yang sini? Ini dikira bener Pak. Ya, sudah. Ini Pak, tambah 10 juta lagi. Pengecatan.
Bapak hatur nuhun, hapunten. Nuhun. Abdi pilih galak, Bapak. Mantep, Pak. Ini dulu saya cek datanya waktu saya kelas 3 SMA Purwadadi, Bapak ngajar masuk kelas 1 tahun 90. Tapi nggak sempat ngajar saya. Ya. Alhamdulillah, Pak. Kalau jadi murid, kebetulan belum pernah jadi murid. Kalau jadi murid kemarin kejadian murid malahin gurunya. Bapak nuhun ya. Nuhun ya. Makasih. ya, Pak, ya. Yang penting setiap peristiwa ada hikmahnya. Kalau saya tidak mampir ke sini, tidak marah di sini, tidak akan ada kelas baru. Siap, Tidak akan ada rehab sekolah. Siap. Tidak Terima akan kasih, ada Pak. tambahan Ya, tambahan untuk penjaga sekolah. Tidak akan ada penghapusan aset yang 2 tahun nggak kelar-kelar. Betul, Pak. Ya. Terima kasih Bapak nuhun. sekali, Pak, ya. Ya, nuhun ya, semuanya nuhun.